Shalom saudara yang kekasih, bersama dengan saya Pendeta Ram Kenny. Menurut Alkitab, jalan keselamatan hanyalah ada satu, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang bisa tiba kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Jadi saudara yang kekasih, satu-satunya jalan menuju ke rumah yang Allah siapkan, surga itu, rumah idaman kita, bertemu dengan Allah, hanyalah melalui Yesus. Ada satu jalan. Nah, saudara, di mana di Alkitab ini kita temukan selain di Yohanes pasal 14 ayat 6? Sebelum saya membahas lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan di surga, biarlah pembahasan ini tidak bertentangan dengan firman-Mu, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan dan bagi hamba-Mu pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, tahukah saudara bahwa keselamatan atau rencana keselamatan Allah ini kita temukan di dalam bait suci yang dibangun oleh Musa? Dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, Allah meminta Musa agar Allah berdiam bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, orang-orang Israel dalam hal ini. Dan berdasarkan Mazmur pasal 77, saya akan baca kepada saudara ayat 14 yang berbunyi begini. "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Pertanyaannya adalah, jalan mana yang dibicarakan oleh ayat ini? Nah, untuk memperjelas ini, ayat yang membantu kita adalah ayat yang sama tapi dalam versi bahasa Inggris. Saudara bisa mengecek sendiri terjemahan bahasa Inggris, terjemahan apa saja, apakah King James Version atau New King James Version atau New International Version atau translation yang lain juga. Alkitab bahasa Inggris berkata begini, "Thy way, O God, is in the sanctuary." Jadi jalan-Mu ya Allah ada di dalam Ka'bah atau ada di dalam bait suci. Jalan apa ini saudara? Well, tidak ada jalan yang lain kalau kita berbicara tentang Allah dan keselamatan dan kerajaan Allah, yaitu tentu jalan keselamatan. Hanya ada satu. Dan itu kita bisa lihat, pelajari di dalam bait suci. Nah, saya ingin terangkan kepada saudara bahwa bait suci ini, saudara, segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk perabot-perabot yang ada di dalam, dan semua perlengkapan bahan-bahan yang digunakan di dalam, semua memiliki arti, dan lebih khusus lagi adalah lambang dari hidup dan pelayanan Yesus sebagai The Messiah, sebagai Mesias. Nah, saya hanya akan membahas satu saja, yaitu gerbang. Tahukah saudara, bait suci hanya memiliki satu gerbang saja, dan tidak ada gerbang yang lain, karena ini adalah simbol jalan satu-satunya kepada kerajaan Allah, yaitu yang ada di bilik yang maha kudus. Tabut perjanjian adalah lambang tahta Allah, dan hanya ada satu gerbang masuk ke dalam bait suci. Nah, saudara yang kekasih, tentu setan membenci doktrin ini. Apa yang dia lakukan? Setan menggunakan kekuasaan gereja untuk menyerang doktrin keselamatan yang alkitabiah ini, yang kita temukan di bait suci. Karena sekali lagi, saudara dapat mempelajari doktrin keselamatan dengan mempelajari doktrin bait suci. Nah, dalam video ini, saya hanya akan membahas satu, kemudian nanti saya akan teruskan pada video-video selanjutnya. Seperti saya katakan tadi, gerbang hanya ada satu, melambangkan jalan keselamatan hanya ada satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Sekarang bagaimana setan menyerang ini dan mencoba mengaburkan doktrin keselamatan yang sederhana ini? Jawabannya, setan menggunakan gereja.
dalam hal ini gereja Roma Katolik, kekuasaan kepausan mengajarkan doktrin tandingan. Doktrin yang mana yang saya maksud kalau begitu? Well, yaitu doktrin yang mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan melalui Yesus Kristus, tetapi melalui gereja. Tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Itu adalah ajaran gereja ini. Jadi kalau saudara ingin diselamatkan, saudara harus menjadi anggota gereja Katolik. Tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Nah, ini tentu adalah serangan yang secara langsung ditujukan kepada rencana keselamatan Allah yang adalah milik semua orang. Semua orang di dunia ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Tentu kembali kepada pilihan kita. Apakah kita mau menurut Tuhan atau tidak? Karena keselamatan hanya milik mereka yang mau menurut, mereka yang mencintai Yesus. Dan cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Yesus adalah dengan menuruti perintah-perintah Yesus. 10 hukum Allah. Yohanes pasal 14 ayat 15 sangat jelas menyebutkan, jikalau kamu mengasihi aku yang telah menyelamatkan kamu tentunya. Kenapa kita harus mengasihi Yesus? Karena dia telah menyelamatkan kita. Dia memberkati kita. Dia melindungi kita. Apa yang kita punya ini adalah milik Yesus Kristus. Karena dialah pemilik dari semua yang ada di bawah kolong langit ini. Dan Yohanes 14 ayat 15 berfirman, jikalau kamu kasih akan daku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan setan membenci perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi setan menyerang doktrin ini dengan mempromosikan, mengajarkan doktrin tandingan. Tapi jangan lupa, keselamatan itu hanyalah melalui Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati saudara. Amin.